Teman-teman tahu nggak sih, tempat pembuangan akhir Bantar Gebang di Bekasi tingginya mencapai 40 meter atau setara dengan gedung 16 lantai. Pemerintah menyatakan bahwa kapasitas TPA ini hampir mencapai maksimal, sehingga perlu dicarikan solusi segera. Solusi yang diusulkan pemerintah adalah membangun insinerator atau fasilitas pembakaran sampah tertutup yang hasil akhirnya bisa menurunkan volume tumpukan sampah sebesar 90%. Sehingga secara teori, TPA Bantar Gebang yang tingginya 40 meter tadi setelah diproses dengan insinerator, tingginya jadi hanya 4 meter saja. Teknologi insinerator ini dipakai di berbagai negara maju. Contohnya, 1. Singapura. Dilansir dari website pemerintah ssg.gov.sg, about 61% of Singapore's waste is recycled, while the remaining 39% are incinerated and sent directly to landfills. Atau 61% dari sampah di Singapura didaur ulang, sedangkan sisanya 39% diproses dengan insinerator. Negara kedua, Jepang. Dikutip dari International Journal of Earth and Environmental Sciences, incineration is the most widely used waste disposal method in Japan, and is attractive because of its ability to reduce the volume of trash. In 2017, there were about 1,200 incineration facilities in Japan, and 358 these plants also generated electricity. Meskipun pemerintah Jepang menyebutkan bahwa 84% sampahnya berhasil didaur ulang, namun negara tersebut masih menggunakan insinerator untuk memproses sisa sampahnya. Saat ini terdapat 1.200 infrastruktur insinerator di Jepang dan 358 diantaranya juga menghasilkan listrik. 3. Hampir seluruh negara di Eropa menggunakan insinerator dengan pengguna tertinggi Denmark, Norwegia, dan Swedia. Ketiga negara ini mendaur ulang sampahnya 50%, lalu memproses sisa 50% lainnya dengan insinerator. Bahkan, mereka menerima sampah dari negara lain untuk diproses juga dengan insinerator tersebut. Kesimpulannya, walaupun di negara yang punya sistem daur ulang yang sistematis, mereka masih menggunakan insinerator untuk memproses sampah sisanya, karena tidak semua sampah bisa didaur ulang. Ketika kita sudah tahu manfaat dari insinerator dan bahwa teknologi ini juga dipakai di negara-negara maju, lantas kenapa ketika pemerintah Indonesia ingin membangun insinerator, khususnya di TPA Bantar Gebang, justru ditolak oleh beberapa organisasi lingkungan hidup, bahkan sampai dituntut di pengadilan? Ini alasannya. 1. Menyebabkan polusi udara semakin parah. Menurut Walhi, menurut laporan Evaluation of the Climate Change Impact of Incineration in the United Kingdom, setiap ton sampah yang diproses melalui insinerator menghasilkan sekitar 1,43 ton CO2. Dengan menggunakan estimasi tersebut, FPSA yang berkapasitas sekitar 2.000 ton sampah akan melepas 2.860 ton CO2 ke langit Jakarta setiap harinya. Jumlah CO2 tersebut setara dengan 5.600 sepeda motor yang berjalan bersamaan sejauh 5 km. New York Department of Conservation mencatat, satu unit insinerator melepas merkuri 14 kali lebih banyak daripada satu unit PLTU batubara. Namun, menurut World Bank yang dilansir dari Reuters, TPA menghasilkan 11% rilis gas metan di dunia. Sedangkan gas metan sendiri 80 kali lebih kuat daripada CO2 dalam menyebabkan perubahan iklim. Dari sini kita bisa melihat bahwa ketika TPA dibiarkan sampahnya menumpuk seperti yang sekarang, efeknya bisa lebih parah daripada ketika diproses dengan insinerator. Sedangkan insinerator sendiri, limbah udaranya masih bisa disaring berulang kali sampai kadar polutannya minimal, seperti yang dilakukan di Jepang. Seperti informasi yang dilansir dari Japan Times ini, pemerintah memastikan tidak ada dioksin dan merkuri yang dibuang ke udara. Incineration is done at a high temperature
and the exhaust gas is put through many stages of cleaning and monitoring to ensure hazardous materials like dioxin and mercury are removed and not released into the air. Jadi, tuntutan dari masyarakat menurut hemat kami seharusnya tidak berfokus pada menggagalkan proyek insenerator ini, namun menuntut untuk memastikan standar prosedur yang dilakukan setara dengan yang dilakukan di negara maju seperti Jepang, sehingga masyarakat bisa terhindar dari polusi udara yang lebih parah dari hasil insenerator ini. Sedangkan untuk isu polusi udara sendiri, sumber utamanya adalah dari kendaraan bermotor yang jumlahnya sangat banyak karena tidak tersedianya angkutan umum yang efisien dan ekstensif. Sehingga, jika ingin mencapai penurunan polusi udara secara signifikan, yang harus dituntut ke pemerintah adalah penyediaan angkutan umum yang efisien dan ekstensif sehingga masyarakat tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi untuk beraktivitas. Alasan kedua, menghabiskan banyak uang negara atau uang rakyat. Anggaran untuk penanganan sampah selama ini sangat sedikit, seperti data yang disebutkan oleh Dirjen PDPPI atau Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembangunan Infrastruktur, bahwa alokasinya rata-rata hanya 1% dari APBD. Proyek insenerator ini bisa dianggap sebagai akumulasi dari anggaran yang seharusnya selama ini sudah dialokasikan untuk menangani permasalahan sampah, namun tidak dialokasikan. Dampak dari kurangnya alokasi anggaran penanganan sampah ini, salah satunya adalah menggunungnya sampah di TPA, seperti di Bantar Gebang. Dan hal ini juga terjadi di daerah-daerah lain juga, yang TPA-nya sudah mencapai kapasitas maksimal. Akumulasi kesalahan bertahun-tahun ini tidak bisa dengan mudah di-delete atau di-cut dan paste ke tempat lain. Pemrosesan akumulasi sampah di TPA dengan menggunakan insenerator ini bisa memberi kita kesempatan untuk mulai dari nol lagi dengan menangani akumulasi kesalahan di masa lalu. Alasan ketiga, membuat kebiasaan konsumsi linier. Seperti karikatur yang diambil dari website Zero Waste Alliance ini. Mereka khawatir insenerator dapat membiasakan masyarakat menganut ekonomi linier, yaitu produksi, konsumsi, buang. Produksi lagi, konsumsi, buang. Tidak melakukan daur ulang yang pada akhirnya dapat boros sumber daya alam dan energi. Seharusnya, masyarakat menganut ekonomi sirkular, di mana mereka produksi, konsumsi, lalu sampahnya didaur ulang untuk menjadi bahan baku untuk diproduksi lagi. Namun, saat ini sudah ada peraturan pemerintah seperti Peraturan Menteri KLHK Nomor 75 Tahun 2019 tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen. Beberapa waktu lalu, lingkunganku membahas isi dari peraturan ini. Sekarang, produsen diwajibkan untuk menarik kembali kemasan dari produk-produk yang mereka jual dan pemerintah menentukan persentase minimal bahan baku yang diambil dari daur ulang. Peraturan ini membuat permintaan akan sampah daur ulang akan tetap tinggi. Mau tidak mau, produsen tetap akan memprioritaskan daur ulang dan mendukung ekonomi sirkular. Sehingga, demand untuk sampah daur ulang akan selalu ada. Jika demand-nya ada, maka kita tidak perlu khawatir. Jangan-jangan sampahnya di insenerator semua nih. Karena demand-nya menuntut pengelola sampah, produsen, bahkan konsumen untuk mendaur ulang, jadi tidak mungkin sampah-sampahnya akan dibakar semua. Wow, panjang juga ya bahasan kita kali ini teman-teman. Menurut kalian sendiri bagaimana? Apakah kalian setuju atau menolak pembangunan insenerator untuk mengatasi beban tempat pembuangan akhir? Atau jangan-jangan kalian punya ide yang lebih bagus nih soal TPA-TPA ini? Mau diapakan biar terkelola dengan baik? Jangan lupa berbagi ide dengan lingkunganku ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk follow akun sosmed kita yang lain. Dan sampai jumpa di video berikutnya.